Halo, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya, Tiara Harahap, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Menurut data BNPB, pukul 6 petang tadi, 44 orang meninggal dunia dan dikhawatirkan jumlah korban akan bertambah. Jembatan Rabura putus bagi dua. Warga di dua kecamatan di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dikejutkan dengan datangnya banjir bandang pada Minggu dini hari. Banjir bandang diduga terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak 2 hari terakhir yang menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibat banjir bandang, setidaknya 44 orang dikabarkan meninggal dunia, sejumlah warga hilang, dan rumah-rumah serta fasilitas umum rusak. Sejauh ini laporan dari para kepala desa, lokasi korban banjir maupun longsor, itu ada satu desa namanya Desa Nelelamadike, Kecamatan Ilebole. Oke. Dilaporkan oleh kepala desa setempat by phone langsung ke saya tadi pagi bahwa diperkirakan puluhan korban meninggal dunia akibat longsor di desa itu. Sejauh ini yang sudah dievakuasi ada 16 mayat yang dievakuasi. Petugas gabungan kini masih mencari warga yang hilang dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Adonara Timur, Desa Wair Burak, dan Kecamatan Ileboleng, Desa Lamanele. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Mobil dan truk terbakar saat melaju di jalanan makin sering terjadi. Dua musibah mobil terbakar terjadi di dua provinsi. Inilah video amatir detik-detik saat sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Cendana atau tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali pada Minggu siang. Dalam video tersebut terlihat api membakar habis mobil sedan dengan nomor polisi H1046DE. Menurut keterangan warga bahwa mobil sedan tersebut terbakar sekitar jam 12 siang. Tiba-tiba muncul percikan api dari dalam mobil dan diduga mengalami korsleting listrik pada mesin. Cuma mobil itu saat sudah menyala dan saya itu dikabari teman, langsung saya ke tengah sini dan saya dulu posisinya di basement dulu. Ada mobil terbakar, saya langsung ke sini, tahu-tahu mobil sudah menyala apinya. Besar apinya, Pak. Cukup besar itu, tapi dan keadaan mobil itu sudah hangus terbakar. Di bagian mana yang terbakar itu? Bagian dalam. Serang Timur berada mobil kebakaran. Hari Sabtu kemarin, sebuah mobil truk ekspedisi J yang membawa paket dari arah Tangerang menuju Merak untuk diantarkan ke Lampung hangus terbakar di Jalan Tol Tangerang Merak kilometer 56, Kecamatan Tambak, Kabupaten Serang, Banten. Dari keterangan polisi, mobil terbakar berawal dari adanya asap yang berasal dari boks mobil belakang yang berisi paket. Saat dilakukan pengecekan oleh sang sopir, ternyata sudah ada api besar yang membakar di tumpukan paket tersebut. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Serang pun diterjunkan. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil tersebut. Namun dari tumpukan paket itu hanya tersisa beberapa saja yang berhasil terselamatkan. Sempat terjadi kemacetan panjang akibat dari peristiwa tersebut. Namun kemacetan berhasil diatasi oleh PJR Tol Serang, Korlantas Polri, dan petugas Astratol. Kronologisnya adalah kendaraan Wingbox Hino yang dari Tangerang mau mengarah ke Lampung. Ekspedisi di sini membawa banyak barang. Ketika sampai di kilometer 56 arah Merak di Tol Tangerang Merak terjadi letupan kebakaran yang asap. Ketika itu supirnya menyadari, kemudian
kita pihak PJR di Tol Tangerang Merak langsung mendatangi TKP ketika ada laporan asap. Kemudian kita membuka, ternyata sudah ada asap di dalam. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan mendata kerugian yang ditaksir akibat peristiwa itu. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, dan dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Petugas gabungan terus melakukan pencarian terhadap 15 orang warga Kabupaten Indramayu yang hilang. 15 orang tersebut merupakan ABK kapal motor MV Barokah yang menabrak kapal pengangkut minyak mentah MV Hapko Pionir di perairan Laut Indramayu. Sementara itu 2 orang telah ditemukan meninggal dunia. Dua anak buah kapal ditemukan meninggal dunia oleh tim gabungan yang melakukan pencarian korban atas kecelakaan kapal motor MV Barokah yang menabrak kapal pengangkut minyak mentah MV Hapko Pionir di perairan Laut Indramayu, Jawa Barat. Kedua korban ditemukan tak jauh dari sekitar lokasi kejadian, yaitu sekitar 40 mil dari pantai Eretan, Indramayu. Keduanya ditemukan meninggal dunia dengan posisi tersangkut jaring kapal. Hingga Minggu siang, petugas Basarnas masih melakukan pencarian terhadap korban tabrakan kapal MV Barokah Jaya ini. Dari 32 ABK MV Barokah Jaya, 15 ABK berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 15 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Tim gabungan hingga kini masih mencari 15 korban lainnya yang hilang belum ditemukan. Petugas mengerahkan 3 kapal besar dari Basarnas, Angkatan Laut Gebang, dan Polairut Polres Indramayu, serta kapal nelayan dan 50 tim penyelam. Tadi saya komunikasi dengan Wisnu bahwa ke-15 orang yang berhasil diselamatkan itu dalam keadaan sehat, ya. Kemudian plus 2 orang yang tadi ditemukan pagi, ya. Ya mudah-mudahan segera kita bisa intercept menuju ke sini. Ya. Dua yang ditemukan tadi itu kondisinya belum, Pak? Ya 2 tadi informasinya meninggal dunia, ya, tersangkut di jaring dan di dalam kapal. Terus kan ada 15 lagi ya Pak berarti, Pak? Tinggal 15 lagi. Ya. Dari total POB yang ada 32, berarti tinggal 15. Mudah-mudahan juga di hari ini juga ke-15 ABK yang belum ditemukan bisa kita temukan dan kita evakuasi. Sementara untuk memantau pergerakan kapal yang mencari para korban, petugas mendirikan posko di sekitar tempat pelelangan ikan Eretan, Indramayu. Petugas juga berkomunikasi dengan ketiga kapal yang mencari korban di lokasi dengan menggunakan radio. Sebelumnya, insiden tabrakan kapal MV Barokah Jaya dan kapal pengangkut minyak mentah MV Hapko Pionir diterima oleh Basarnas Bandung pada Sabtu pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Kepolisian menahan dan menetapkan tersangka koboi jalanan yang menodong senjatanya di Duren Sawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Polisi juga menggeledah rumah tersangka koboi jalanan itu dan menyita 2 pucuk airsoft gun. Aksi koboi jalanan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur berbuntut panjang. Tim gabungan Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah rumah serta mobil pelaku koboi jalanan di Jalan Raya Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan ini, polisi pun menemukan 2 senjata jenis airsoft gun yang disembunyikan di dalam mobil. Kedua pucuk airsoft gun ini pun disita polisi. Sabtu kemarin, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara terkait aksi koboi pengemudi Fortuner itu
dan menetapkannya sebagai tersangka. Kepolisian pun telah mengeluarkan surat penahanan tersangka terkait kepemilikan senjata-senjata jenis airsoft gun. Selain itu, kepolisian juga membidik tersangka dengan kasus kecelakaan yang terjadi pada Jumat dini hari itu. Saat ini, penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi masih berlangsung. Kita sudah melaksanakan gelar perkara terhadap kasus kepemilikan senjata airsoft gun saudara MFA yang kita ketahui sempat viral di media sosial. Kemudian dikeluarkan surat perintah penahanan. Dan kita sekarang sudah kita lakukan penahanan. Untuk kasus laka lantasnya, ini masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Aksi koboi pengendara mobil Fortuner ini terjadi pada Jumat dini hari di perempatan lampu merah Jalan Baladewa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa berawal dari sebuah kecelakaan antara mobil Fortuner dengan pengendara sepeda motor. MFA menabrak sepeda motor yang mengakibatkan korban mengalami memar. Namun bukannya menolong, pelaku malah memaki pengendara sepeda motor itu. Dengan arogan, ia pun mengacungkan senjatanya kepada warga dan korban yang berada di sekitar dan melarikan diri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang tak mendapat restu dari pemerintah karena tak memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Kini posisi Muldoko yang dinisbatkan sebagai ketua umum versi KLB sekaligus sebagai pejabat publik pun disorot. Kisruh dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Demokrat versi KLB Deli Serdang Muldoko mencapai klimaksnya saat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli resmi mengeluarkan keputusan menolak kepengurusan KLB Sibolangit. Hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Penolakan pemerintah melalui Kemenkumham ini didasari oleh ketidaklengkapan berkas-berkas yang diajukan ke pengurusan Demokrat di bawah pimpinan Muldoko. Tercatat, berkas yang diserahkan tidak disertai dengan mandat dari DPD maupun DPC Demokrat di seluruh daerah. Pemerintah pun tetap menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang didaftarkan pada 2020 lalu. Namun, asa untuk melakukan perubahan kepemimpinan Demokrat saat ini sepertinya belum padam sepenuhnya. Muldoko CS masih memiliki satu peluang lain, yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu banyak pihak yang kemudian menyoroti posisi Muldoko sebagai pejabat publik. Ditolaknya kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya oleh pemerintah membuat sebagian kalangan berimbas pada jabatan sebagai kepala kepresidenan. Lantas, seperti apa seharusnya berpolitik yang sehat? Tim TV One mengabarkan. Mabes Polri terus memburu jaringan pelaku peledakan bom gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga mengusut insiden serangan di Mabes Polri oleh Zaskia Aini, termasuk menangkap pemasok senjata api untuk pelaku. Pekan ini, tim Densus 88 melakukan perburuan terhadap jaringan pelaku ledakan bom gereja Katedral Makassar. 2 orang diringkus dari sebuah tempat penjualan mobil bekas di Jalan Raya Condet.
Tim Densus 88 Anti Teror juga menggerebek rumah terduga anggota kelompok CAD di Jalan Raya Cikarang, Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan bom siap pakai. Polisi mengungkap kelompok di balik bom gereja katedral. Seorang pelaku pembuat bom juga telah diringkus. Kasus gereja katedral di Makassar, khususnya ini kelompok Villa Mutiara. Ya, sudah 18 dan salah satu otak pembuat bom yang digunakan untuk meledakkan saudara W, ini laki-laki, itu pun telah turut diamankan. Kasus tetap dikembangkan terus, diusut sehingga betul-betul kelompok Villa Mutiara ini bisa dituntaskan. Rabu 31 Maret, Mabes Polri dikejutkan dengan aksi seorang wanita bernama Saskia Aini yang menembakkan senjata ke arah petugas. Tak berapa lama, pelaku ditembak mati di lokasi. Ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA, umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciratas. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Insiden serangan di Mabes Polri sempat memicu sejumlah pertanyaan. Mengapa harus ditembak mati? Itu harus dilumpuhkan dan makanya yang disayangkan itu bisa ditangkap atau seperti apa? Tidak ada. Situasi sekarang ya, ketika melakukan penyerangan dan dilihat menggunakan senjata yang bisa mematikan, tentunya apalagi masuk ke markas Polri, ini sah saja ketika dilakukan pelumpuhan seperti itu. Awalnya ingin melumpuh. Menyusul serangan di Mabes Polri, Densus 88 meringkus pria penjual senjata jenis airgun kepada Saskia Aini secara online. Pria berinisial MK alias Imam Muda dibekuk di Aceh dan kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri. Saat ini, polisi terus memburu jaringan pelaku teror ledakan gereja katedral di Makassar, termasuk menggerebek lokasi di sejumlah daerah. Di Makassar sampai dengan hari ini sudah lebih dari 30 kita amankan. Kemudian untuk di Mabes Polri sampai saat ini didapati masih 1 orang saja, lone wolf. Sementara kita juga melaksanakan beberapa pengembangan di Jawa Timur, kemudian di Jogja. Ini ada beberapa kelompok yang memang kita amankan karena memang sudah kita pantau. Ini adalah kelompok-kelompok dari jamaah tertentu yang tentunya harus kita awasi dan kita lakukan langkah-langkah penindakan. Jadi sampai saat ini total kurang lebih dari rangkaian Jakarta, Makassar, kemudian Jawa Timur, Jogja, ada kurang lebih 55 sampai 60 orang sudah kita amankan. Tim TV One mengabarkan. Semburan api dengan bau menyengat bercampur air dan pasir di Indramayu, Jawa Barat membuat warga sekitar khawatir. Warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani juga mengeluhkan tanaman padi mereka layu akibat kondisi tersebut. Semburan api bercampur air dan pasir ini terus keluar dari dalam lubang dengan diameter sekitar 1 meter di Desa Sukaperna, Indramayu, Jawa Barat. Tinggi semburan mencapai kurang lebih 1 meter. Petani yang memiliki sawah di lokasi terjadinya semburan api tersebut merasa resah karena tanaman padi mereka menjadi layu dan bulir padi tidak berisi. Tepos ya Pak? Takutnya karena
apinya suruh padam, takutnya takut meledak gitu. Warga itu. Kalau masalah keluar air sih nggak apa-apa keluar air, tapi harusnya sebisa-bisanya harus diberhentikan gitu. Dampaknya ini tanam padinya. Warga pun khawatir jika semburan gas yang bercampur dengan air dan pasir terus dibiarkan, nantinya dapat masuk ke permukiman warga. Lantaran kini tumpahan air disertai pasir dari semburan gas juga sudah mengalir di sawah warga. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Kondisi keluarga yang menjadi korban penganiayaan anak kandung sendiri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mulai membaik. Meski demikian, ibu pelaku terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena harus menjalani operasi besar di bagian matanya. Sementara pihak kepolisian mendatangkan terapis untuk menghilangkan trauma, khususnya bagi korban yang merupakan adik kandung tersangka. Kondisi seorang ayah yang menjadi korban penganiayaan anaknya yang berusia 18 tahun di Mojokerto, Jawa Timur, kini berangsur membaik. Meski masih menjalani perawatan intensif, namun tingkat kesadarannya sudah lebih baik. Sementara sang istri harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani operasi besar pada matanya. Sedangkan adik tersangka yang juga menjadi korban penganiayaan kini telah dipindahkan ke ruang rawat inap di Rumah Sakit Sidowaras. Anak berusia 8 tahun tersebut masih mengalami trauma atas peristiwa yang menimpanya. Menurut kepolisian, saat ini telah mendatangkan psikiater untuk melakukan trauma healing terhadap adik tersangka. Polisi juga memberikan pendekatan religius terhadap tersangka yang masih satu keluarga dengan para korban. Awalnya tersangka kerap membenarkan tindakannya menganiaya orang tua dan adiknya. Namun pagi tadi tersangka mulai menyatakan penyesalan. Jadi yang pertama kita kembali ke korban si anak. Ternyata si anak sampai sekarang masih mengalami trauma. Jadi kami terus melakukan pendampingan karena anak ketika ketemu orang, bahkan orang yang dikenal pun masih trauma dia. Dia hanya percaya dengan Pak D-nya. Kebetulan orang tuanya sekarang masih belum bisa menemui si anak juga. Yang kedua, update dari si pelaku. Pelaku sampai kemarin masih membenarkan tindakannya dan menyalahkan orang tuanya yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan adiknya, dengan anak-anak tetangga yang lain. Dilihat si pelaku ini merupakan residivis, walaupun dengan kasus yang berbeda. Ini menandakan adanya sebuah permasalahan. Untuk itu, beberapa hari kemarin kami melakukan pembinaan rohani yang cukup intensif. Dan kabar baiknya, tadi pagi sekitar jam 8 ketika kami menjenguk pelaku, melihat kondisi pelaku, ada sebuah keinginan dari pelaku menyampaikan, "Pak, tolong sampaikan ke orang tua saya dan adik saya kalau saya ingin meminta maaf. Saya sudah bersalah." Peristiwa penganiayaan satu keluarga oleh anak kandung sendiri ini terjadi pada Rabu dini hari. Tersangka memukul kepala orang tua dan adiknya berulang kali dengan palu saat mereka sedang tidur. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurula, TV One mengabarkan. Bangkai paus yang terdampar di pesisir pantai Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya dikubur oleh warga. Mamalia laut berbobot lebih dari 5 ton dengan panjang 6,1 meter itu dikubur dekat perairan Selat Bali. Namun, sebelum dikubur, tim dari Kedokteran Hewan Universitas Erlangga sempat mengambil beberapa sampel organ paus orca tersebut. Hal itu dilakukan untuk meneliti penyebab kematian. Petugas gabungan kerepotan ketika menarik paus ini. Sejak kemarin, bau tak sedap sudah muncul dari bangkai paus yang mulai membusuk.
Sebelumnya, seorang nelayan sempat melihat paus ini sedang mencari ikan di Selat Bali. Bahkan sejumlah orang sempat berusaha menggiringnya kembali ke tengah laut. Namun, upaya itu tak berhasil. Kita ke kabar lain, pemirsa. Sejak 1 April kemarin, PT Railing lakukan uji coba layanan baru, yaitu kereta api bandara premium. Sehingga kini Anda bisa ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu hanya Rp30.000 dari stasiun KAI Bandara Manggarai. Kita simak liputan reporter Maria Gerarda dan juru kamera Fadlan Abdurrahman yang mencoba kereta api bandara premium. Halo pemirsa, saya kali ini baru pertama kali akan mencoba naik kereta api bandara premium. Nah, kalau sebelumnya kita hanya tahu kereta api bandara eksekutif dengan harga Rp70.000 untuk bisa sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kali ini saya akan naik dengan fasilitas yang premium. Ini adalah fasilitas terbaru dari PT Railing untuk masyarakat bisa sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk harga paling murahnya adalah Rp5.000 untuk Anda bisa sampai di Stasiun Batu Ceper. Tapi hanya Rp30.000 juga untuk Anda bisa sampai di bandara. Ini relatif lebih murah dibandingkan dengan harga atau tarif transportasi umum lainnya. Nah, saya mau tahu nih seberapa nyamannya sih naik kereta api bandara di premium ini, dan juga kira-kira berapa lama juga untuk saya bisa sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kita tunggu ya. Nah, pemirsa, saya baru aja jalan-jalan di sepanjang gerbong kereta api premium ini. Yang saya lihat adalah fasilitasnya nyaman yang pasti. Tapi yang membedakan dari kereta api eksekutif adalah layout kursi. Kalau ini berhadap-hadapan antara kanan dan kiri, sehingga ini agak mirip seperti kereta KRL kalau Anda pernah naik. Nah, tapi ini set kursinya lebih nyaman, dan juga yang paling penting adalah Anda bisa charge HP di sini. Nah, ini adalah fasilitas yang juga pastinya membuat Anda nyaman, dan juga AC yang sangat dingin. Juga di sini dilengkapi dengan fasilitas toilet. Nah, saya juga pengen tahu seperti apa sih pendapatnya para penumpang di sini. Saya mau tanya ke Mbak di sini. Halo Mbak, namanya siapa? Suci. Oke, Mbak Suci boleh dipegang mic-nya. Nah, Mbak, aku mau tanya dong, ini tanggapannya sama kereta api bandara premium gini. Mbak mau kemana? Saya mau ke Bangka. Mau ke Bangka, Iya. jadi memang mau ke bandara posisinya. Iya, betul. Nah, ini pertama kalinya mencoba, tanggapannya seperti apa, Mbak? Kalau setelah COVID, ya ini pertama kalinya saya coba. Sebelumnya saya udah pernah naik. Yang eksekutif ya? Iya, yang eksekutif. Kalau ini jadi lebih ya seperti KRL ya, tempat duduknya, tapi mungkin lebih nyaman karena tidak berhadap-hadapan seperti sebelumnya. Tingkat kenyamanannya seperti apa, Mbak, sama dibandingkan dengan yang eksekutif? Sebenarnya enak yang eksekutif. Tapi karena COVID ya lebih baik seperti ini, tidak berhadap-hadapan langsung dengan orang asing. Oke, untuk harganya Mbak Rp30.000 menurut Mbak sangat worth it nggak sih? Worth it banget. Worth it banget ya. Dibandingkan dengan eksekutif Rp70.000 gimana, Mbak? Ini worth it banget sih, karena kalau misalnya pakai kendaraan umum lainnya juga lebih mahal kan. Dan ini lebih tepat waktu juga, jadi worth it banget. Oke, terima kasih Mbak Suci. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu tanggapan positif dari salah satu penumpang kereta api bandara premium. Saya nantinya juga pengen tahu jam berapa sih kira-kira saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Tunggu ya, ikuti saya. Akhirnya pemirsa, saya sampai juga di Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira tadi dari stasiun Manggarai sampai ke sini sekitar hampir 1 jam. Jadi saya sudah bisa memperkirakan jam berapa saya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini paling penting pemirsa, supaya ketika Anda akan naik pesawat, Anda tentunya perlu memperkirakan waktu jam berapa harus tiba di bandara. Nah, dengan menggunakan fasilitas kereta api bandara premium maupun eksekutif, Anda tentunya bisa memastikan jam berapa Anda sampai, dan juga dengan harga yang sangat murah di premium ini karena hanya Rp30.000 dari Manggarai sampai ke sini dengan harga yang sangat murah. Dan yang pasti juga nyaman, jadi Anda bisa segera mencoba menggunakan fasilitas terbaru ini dengan harga yang sangat murah. Dari Jakarta, Maria Gerarda, Fadlan Abdurrahman mengabarkan. Ya, informasi tadi menutup kabar Nusantara hari ini. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.